Jadi, yang diuji oleh Allah itu bukan kemampuan, melainkan kemauan. Jadi willingness ini bahkan bisa berpengaruh pada surga nerakanya seseorang. Apa yang bermanfaat? Ada dua, ada urusan akhirat, ada urusan dunia. Inner game. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang kembali di seri video Inner Game. Ini adalah sebuah tema besar yang membahas tentang mindset dan heart set, ruang dalam diri. Bagaimana kita mengolah batin, mengasah kolbu dan pikiran kita untuk bisa bertumbuh jadi sosok yang lebih baik, lebih damai, sekaligus lebih produktif. Karena segala sesuatu itu dimulai dari dalam. Pada bahasan kali ini, kita akan mengupas sebuah tema, sebuah rasa, yaitu willingness atau kemauan diri. Willingness itu artinya kemauan atau kesediaan. Stating willingness itu berarti kita sedang menyatakan kemauan dan kesediaan untuk melakukan sesuatu. Diambil dari kata will yang artinya itu mau. Kalau stating unwillingness itu artinya kita menyatakan tidak mau. Ada lagi asking for willingness. Itu artinya kita menanyakan apakah orang lain itu bersedia melakukan sesuatu. Dan kalau kita kaitkan dengan kaidah kehidupan, bukankah hidup ini adalah ujian? Dan ternyata yang Allah uji itu adalah kemauan, bukan kemampuan. Allah ingin melihat kemauan hambanya, kesungguhan hambanya. Karena setiap musibah itu sudah diukur kadarnya. Gak akan melampaui apa yang bisa kita tanggung. Tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Jadi, yang diuji oleh Allah itu bukan kemampuan, melainkan kemauan. Setiap masalah, penghalang, hambatan di jalan hidup kita itu untuk mengetahui sebesar apa tekad dan kemauan kita menghadapi semua itu. Sebesar apa kemauan kita memberi makna untuk semua itu. Sakit misalnya, itu adalah bagian dari musibah yang sudah Allah ukur kadarnya dan dihadiahkan kepada hamba-hamba yang terpilih. Hamba-hamba yang mampu menanggungnya. Sakit itu sebagaimana setiap ujian yang lain, itu bukan menguji kemampuan, karena sudah ditakar sesuai dengan daya tahan hambanya. Yang Allah uji itu adalah kemauan hamba tersebut untuk memberi makna. Maka siapapun yang mampu dan mau memberi makna terbaik saat sakit, kemuliaannya Allah angkat. Dan bahkan membuat malaikat itu tertakjub kepadanya. Betapa mempesona pribadi-pribadi yang mau dan mampu memaknai sakitnya, memaknai musibah yang menimpanya. Bukankah tugas kita hanya menghadapi, Allah yang mengatasi? Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya, salah satu tanda lemahnya iman itu adalah tidak melihat lembutnya takdir. Karena memang hanya dengan pandangan iman, sepahit apapun ujian, sepahit apapun takdir yang menyentuh hidup kita, itu menjadi ringan dan terasa bahagia. Bahagia karena yakin semua ini Allah hadirkan dengan kasih sayangnya. Bahagia karena yakin semua pasti baik darinya. Sebagaimana curahan hati Nabi Ayyub alaihissalam setelah bertahun-tahun ditimpa sakit. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau adalah Rabb yang maha penyayang di antara semua penyayang. Begitu pula ungkapan mesranya Nabi Zakaria ketika usianya sudah tua yang masih menanti seorang anak. Tapi dengan lirih dia mengatakan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Rabbku. Jadi semua ini kembali lagi pada kemauan seorang hamba untuk memberi makna atas apapun yang terjadi dalam hidupnya. Yang hadir adalah baik sangka. Yang hadir adalah jiwa-jiwa bahagia. Yang hadir adalah kesantunan dalam doa. Bukankah Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mau mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Jadi pertanyaannya, seberapa serius dan seberapa sungguh-sungguh kita mau mengubah apa-apa yang ada dalam diri kita? Mengubah pikiran, mengubah perasaan, ucapan, tindakan. Allah katakan dalam Quran, sungguh manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kita tuh punya potensi untuk menjadi yang terbaik.
kalau kita mau. Di antara alasan Allah hadirkan kita ke dunia ini adalah untuk mengambil peran terbaik. Maka jangan puas dengan keadaan diri, teruslah bertumbuh dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Bukan hanya menjadi orang yang saleh, tetapi dia perlu untuk menjadi seorang muslih yang berusaha mengajak orang dalam kebaikan. Sebagaimana kata para ulama, tidak cukup bagi seseorang untuk mengatakan, saya tidak punya kewajiban kecuali mengurus diri saya sendiri dan gak peduli sama orang lain. Tidak, tapi kita harus berusaha seoptimal mungkin untuk mensolihkan orang lain. Karena itu adalah bagian dari nasihat dan cinta kebaikan bagi orang di sekitar kita. Dan semua ini butuh kemauan, butuh tekad yang kuat. Maka milikilah azam atas impian apapun yang kita yakini itu bermanfaat bagi hidup kita, dunia dan akhirat. Bermanfaat bagi dakwah, bermanfaat bagi umat, dan dorongan kemampuan itu akan menjadi energi mewujudkan apa-apa yang kita impikan. Fokuslah pada apa-apa yang bisa kita kendalikan. Luruskan niat, berikan usaha yang terbaik, milikilah rencana yang terprogres, kemudian bertawakallah kepada Allah. Karena pada akhirnya pilihan di sisi Allah adalah yang terbaik bagi kita. Do your best and let Allah do the rest. Maka berusahalah dengan segenap kesungguhan, dengan segenap kemauan menjadi diri yang terbaik dengan kemampuan terbaik yang kita miliki. Kalaupun kita pernah merasa kecewa, merasa sedih, merasa gagal, maka milikilah kemauan untuk memilih lensa kebahagiaan. Karena bahagia itu dari kita, tergantung cara pandang kita. Bahagia itu tercipta dari perspektif, cara pandang kita terhadap sesuatu yang terjadi menimpa kita. Begitu pula halnya dalam perjalanan kita untuk mencapai tujuan. Dipastikan tidak akan semulus apa yang kita rencanakan. Dan saat kita menemui kegagalan atau kesulitan, jangan menyerah. Nikmati prosesnya. Berjuanglah di atas keyakinan dalam diri kita. Dan setiap lelah itu akan bisa kita nikmati kalau kita lillah. Setiap keringat dan upaya kita akan dapat pahala yang berlimpah. Batasan itu seringkali kita yang menciptakan sendiri dalam pikiran. Padahal nothing impossible. Yang ada I'm possible. Bersama Allah insya Allah kita bisa. You is your only limit. Dan kekuatan Allah itu limitless. Mungkin kita terbatas, tapi kuasa Allah tanpa batas. Mintalah petunjuk dan kemudahan jalan dari Allah. Dan milikilah kemauan untuk terus berdoa. Doa adalah sarana terbaik di saat kita gak punya apa-apa. Senjata yang paling ampuh orang-orang yang beriman. Bertanyalah pada zat yang paling tahu tentang diri kita, yang memiliki diri kita. Karena gak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Semakin banyak kita berdoa, insya Allah semakin mudah takdir yang akan kita hadapi. Lakukan semua peluang amal kebaikan, apapun yang bisa kita ambil. Mohon kekuatan dari Allah dengan doa, maka Allah akan menolong kita. Kemudian, milikilah kemauan untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit, kedengkian, kesombongan, riya. Ketika hati kita bersih, maka akan ada cahaya. Dan cahaya itu akan memudahkan tiap langkah kita. Berbicara tentang kemauan ini, teman-teman sekalian, bahkan ada sebuah hadis yang sangat indah dari Nabi SAW. Kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku itu akan masuk surga, kecuali orang-orang yang enggan, kecuali orang-orang yang gak punya willingness. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang enggan itu? Dan Rasul menjawab, orang yang taat kepada Allah akan masuk surga. Dan orang yang tidak taat, itulah orang-orang yang enggan masuk surga. Jadi willingness ini bahkan bisa berpengaruh pada surga nerakanya seseorang. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, Al-mu'minun qawiyun khairun wa ahabu ilallah minal mu'minud dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Meskipun pada keduanya ada kebaikan. Dan bersemangatlah atas apa-apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah. Dan jangan engkau bersikap lemah. Kata Nabi SAW. Ketika tertimpa musibah, jangan engkau katakan seandainya begini, seandainya begitu. Tidak. Tapi katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Karena perkataan seandainya saja itu bisa membuka pintu masuk syaitan. Nah, ini pesan penting teman-teman sekalian. Milikilah kemauan, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untuk kehidupan kita, dunia dan akhirat. Minta tolong kepada Allah kalau lagi merasa susah. Dan janganlah engkau bersikap lemah.
Dawamkan sebuah doa yang indah dari Nabi. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Rabbi, rahmatmu yang aku harapkan, jangan engkau serahkan kepadaku meskipun sekejap mata, perbaikilah urusanku seluruhnya. Jadi setidaknya ada 3 kata kunci dari hadis yang tadi kita baca. Ada tekad, ada kemauan untuk memulai jalan, dan meminta pertolongan kepada Allah. Hadis ini mengarahkan kita untuk punya cita-cita yang besar, untuk punya semangat yang besar dalam hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Apa yang bermanfaat? Ada 2, ada urusan akhirat, ada urusan dunia. Seorang hamba juga butuh dengan urusan dunia, sebagaimana dia juga butuh untuk urusan akhirat. Walaupun mungkin ada tingkatannya, mana yang kita perlu dahulukan, ya ada fikih prioritasnya. Dan poros dari kebahagiaan dan taufik Allah adalah bersungguh-sungguh menyiapkan hal yang bermanfaat baginya untuk dunia dan untuk akhirat. Diperkuat dengan pernyataan dari Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, antusiaslah terhadap apa saja yang bermanfaat bagimu dan tinggalkan komentar manusia, karena tidak ada yang bisa selamat dari komentar manusia. Nah, poin utamanya bukan hanya semangat bercita-cita besar, tapi juga jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Walaupun semangat kita tinggi, tekad kita kuat, tapi kita merasa pintar, merasa punya fasilitas, tanpa pertolongan Allah kita nggak mampu, kita nggak bisa apa-apa, nggak akan terwujud. Banyaknya kegagalan yang terlewati dalam perjalanan mencari kesuksesan itu karena kurangnya tekad dan ragu pada diri sendiri. Maka kalau sedang lelah, istirahatlah. Tapi bukan berhenti, bukan menyerah. Istirahat itu adalah isi ulang semangat, bukan melupakan waktu untuk kembali berangkat. Milikilah strategi, bukan untuk mengamati apa yang bisa kita lakukan di masa depan, tapi mengamati apa yang bisa kita lakukan pada hari ini agar kita punya masa depan. Ketika kita tidak bisa atau belum bisa memperbaiki lingkungan, maka kita bisa memilih untuk memulai dengan memperbaiki diri sendiri. Saat kita tidak bisa mengubah kejadian, maka kita bisa mencoba untuk mengubah sikap dan sudut pandang kita terhadap kejadian itu. Saat kita nggak mampu mengubah masa lalu, kita bisa memilih untuk mengubah diri kita yang sekarang. Kita nggak bisa tahu apa yang akan terjadi besok, tapi kita bisa mengendalikan diri untuk memaksimalkan hari ini. Masa depan itu untuk kita rencanakan, tapi bukan untuk kita khawatirkan. Hari esok adalah akumulasi dari apa yang kita upayakan pada setiap hari ini. Yakini bahwa Allah itu sudah berjanji kita akan menuai dari apa-apa yang kita tanam. Maka ikhtiarkan yang terbaik. Bersihkan hati untuk yakin dengan apa-apa yang Allah janjikan. Karena usia kita itu seperti es batu. Dia akan tetap mencair seiring berjalannya waktu. Dia akan tetap berlalu meskipun kita nggak melakukan apapun. Maka pilihannya adalah bangkit. Segera untuk mengambil peran terbaik. Bergerak atau kita akan tergantikan. Sekarang atau tidak sama sekali. Karena terkadang tidak akan lagi kita menjumpai kata nanti atas kesempatan yang sudah kita lewati. Milikilah kemauan untuk jadi hamba yang terbaik dan melakukan yang terbaik. Dan ini adalah tentang bagaimana kita mengolah rasa, menata batin, ruang dalam diri. Ini adalah tentang inner game.